إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal yang bisa disiapkan orang muslim untuk kehidupan kelak di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allamkumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa di dalam menuntut ilmu syariat dan mengajarkannya, keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung, dan keduanya sangatlah penting bagi kehidupan seorang muslim. Dengan kedua hal tersebut, seorang muslim bisa meraih banyak sekali kebaikan dan keutamaan. Dalam proses menuntut ilmu dan mempelajarinya, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu. Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan Nabi-Nya untuk meminta diberikan kelebihan sesuatu kecuali ilmu syar'i. Sungguh, hal ini menunjukkan bahwa ilmu harus diutamakan dari yang selainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ayat ini penuh dengan kemuliaan, menggembirakan mereka yang menuntut ilmu, memencut kembali semangat yang melemah saat sedang malas dan membangkitkan kembali usaha serta kerja keras di dalam mempelajarinya. Karena Nabi SAW yang membawa dan menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh manusia saja masih dan senantiasa diperintahkan untuk berdoa, meminta diberikan tambahan ilmu. Lalu bagaimana halnya dengan kita yang tentu sangat jauh sekali keutamaan dan kedudukannya dari Nabi SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa orang yang berilmu selangkah lebih dekat kepada Rabb-Nya. Allah Ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmah rabbih qul hal yastawi alladhi ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya
hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa orang berilmu lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada orang yang tidak berilmu, dan kedudukan mereka tentu saja lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah. Allah Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menjelaskan bagaimana pentingnya kedudukan ilmu syar'i ini terhadap semua hal di dunia. Beliau SAW bersabda, ketahuilah, dunia itu terlaknat, segala yang terkandung di dalamnya terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syariat. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Syafi'i rahimahullah bahkan mengkaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Beliau rahimahullah berkata, Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa menuntut ilmu lebih didahulukan dan lebih diutamakan daripada amalan-amalan sunnah yang lain. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya berdirinya salah seorang dari kalian di jalan Allah atau medan jihad lebih utama daripada sholat sunnah di rumahnya selama 70 tahun. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah yang paling mulia, karena hanya dengan ilmulah agama ini tegak dan tersebar di muka bumi. Nabi SAW bersabda, Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dalam rangka untuk mencari ilmu, maka ia berjalan di jalan Allah hingga ia pulang. Menuntut ilmu adalah tanda Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, misalnya Allah akan jadikan ia paham dalam beragama. Sebaiknya saat seorang bermalas-malasan di dalam mempelajari ilmu syariat, bahkan meremehkannya, maka ia harus waspada. Bisa jadi ini pertanda Allah Ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Hendaknya ia segera bertaubat dan menyibukkan diri kembali di dalam belajar dan menuntut ilmu, sehingga nantinya Allah Ta'ala bukakan kembali pintu-pintu kebaikan untuk dirinya. Jamaah salat Jumat rahimahullah, pentingnya menuntut ilmu syariat dan mempelajarinya bukan semata-mata karena banyaknya keutamaan yang diperoleh. Lebih itu semua, Allah Ta'ala menjadikan talibul ilmi, menuntut ilmu, sebagai salah satu fitrah dan bawaan semua orang saat ia dilahirkan di dunia ini, di mana Allah Ta'ala menciptakan serta membekali setiap jiwa yang ada dengan wasilah dan berbagai sarana untuk mendulang ilmu tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani adalah sarana-sarana memperoleh dan mempelajari ilmu syariat. Allah Ta'ala telah melimpahkan nikmat ini
semenjak kita masih di dalam kandungan. Maka sudah menjadi kewajiban dan keharusan kita untuk mensyukuri dan memanfaatkan semua kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Berusaha untuk memperdalam pengetahuan dan keilmuan agama Islam kita, mempelajari apa-apa yang menjadi kewajiban kita, dan memaksimalkan waktu yang ada untuk terus-menerus duduk di majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tentu saja semua keutamaan yang telah kita sebutkan tadi tidak akan bisa diraih kecuali oleh mereka yang ikhlas dan mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Hanya berilmu dan semangat belajar saja tidak cukup. Semuanya harus dibarengi dengan keikhlasan dan realisasi atas apa yang telah kita pelajari. Karena di akhirat nanti pun kita akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmu yang telah kita pelajari. Dari hadis riwayat Tirmizi, kedua kaki hamba tidak akan bergeser di tempatnya untuk dihisab hingga ia ditanya mengenai hidupnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengannya, tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya, dan kemana ia belanjakan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu syar'i ini tidak akan sampai kepada kita dan tidak akan bisa kita pahami kecuali karena peran penting dan andil besar para ulama, para ustadz dan guru-guru yang telah mengabdikan kehidupannya untuk membela ilmu syar'i, mendakwahkannya dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Sungguh mereka itulah sebenar-benarnya pewaris para nabi, pemikul ajarannya dan pembela kitab sucinya. Nabi SAW pernah mengatakan, sungguh para ulama adalah pewaris para nabi, dan sungguh para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka siapa saja yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang melimpah. Bagi mereka yang menyebarkan dan mengajarkannya dan mendakwahkan ilmu ini, maka Allah Ta'ala menjanjikan balasan yang sangat agung. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ukhri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengajarkannya. Jamaah yang berbahagia, mengajarkan ilmu merupakan bentuk keberkahan dan tanda bahwa ilmunya telah bermanfaat. Nabi SAW pernah mengatakan, jika anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa salah satu investasi amal yang berguna di saat kita telah meninggal dunia dan pahalanya tidak akan terputus adalah mengajarkan ilmu syar'i yang sudah pernah kita pelajari. Sedangkan mereka yang sudah mempelajari sebuah ilmu lalu menyembunyikan ilmu tersebut dan tidak mau mengajarkannya, maka ancamannya sangat keras. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka akan diberikan pada hari kiamat penutup mulut dari api neraka. Di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang menuntut ilmu
lalu ia tidak menyampaikannya, seperti orang yang menumpuk harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Marilah kita berdoa, semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita menuju jalan yang benar, memberikan kita rasa semangat dan antusias di dalam mendalami dan mempelajari ilmu syar'i yang mulia ini. Kita semua juga berdoa, semoga Allah Ta'ala menghindarkan diri kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menyampaikan kebenaran yang telah kita pelajari dan tidak menyembunyikannya. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min du'ai la yasma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya wal munkar wal baghy was suyuf wal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.